Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Zakia Channel. Videoku kali ini mau membahas soal SKB untuk bidan persalinan bagian 1. Sebelum kita mulai, jangan lupa kalian like, subscribe, dan tanda loncengnya diklik agar kalian bisa mengikuti terus video terbaruku. Oke, langsung aja kita mulai. Yeah! Untuk soal yang pertama, Nyonya TV dilakukan pemeriksaan pada jam 01 WIB dengan hasil pemeriksaan tensi 120/80 mmHg, TFU 31 cm, DJJ 144 kali per menit, HIS-nya 3 kali dalam 10 detik, HIS-nya 3 kali dalam 10 menit selama 25 detik, pembukaannya 2 cm, presentasi kepala HOT 1, ketubannya utuh. Apakah diagnosa untuk ibu? Pilihan jawabannya yang A, kala 1 fase laten, yang B, kala 1 fase laten akselerasi, yang C, kala 1 fase laten dilatasi, yang D, kala 1 fase laten deselerasi maksimal, yang E, kala 1 fase aktif dilatasi maksimal. Silahkan kalian jawab. Jika sudah dijawab, mari kita bahas bersama-sama. Untuk soal yang pertama, yang ditanya diagnosanya apa, sedangkan dari data pembukaannya 2 cm. Secara teori, kala 1 dibagi 2 yaitu fase laten dan fase aktif. Untuk fase laten, pembukaannya dari 1 sampai 3 cm. Fase aktif pembukaannya 4 sampai 10 cm. Sedangkan menurut Friedman, kala 1 dibagi menjadi 3. Yang pertama, akselerasi. Yang kedua, dilatasi maksimal. Yang ketiga, deselerasi. Untuk akselerasi, pembukaannya dari 1 sampai 3 cm. Yang dilatasi maksimal, pembukaannya 4 sampai 8 cm. Dan deselerasi, pembukaannya 9 sampai 10 cm. Dari soal di atas, diketahui pembukaan 2 cm sehingga diagnosanya kala 1 fase laten akselerasi. Jawaban yang benar adalah B. Kita lanjut untuk soal yang kedua. Batas maksimal fase laten Nyonya TV jam berapa? Untuk pilihan jawaban yang A, jam 6 WIB, yang B, jam 7 WIB, C, jam 8 WIB, D, jam 9 WIB, dan yang E, jam 10 WIB. Silahkan kalian jawab. Jika sudah dijawab, mari kita bahas. Untuk soal yang kedua, Nyonya TV diperiksa pada jam 01 WIB. Untuk teori, fase laten maksimalnya 8 jam. Sehingga maksimal fase laten Nyonya TV yaitu jam 09 WIB. Jawabannya yang D. Kita lanjut untuk soal yang ketiga. Pada jam 10 WIB, Nyonya TV dilakukan pemeriksaan dengan hasil tensi 120/80, DJJ 148 kali per menit, HIS 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Sudah terlihat kepala 5 cm di depan vulva. Apakah langkah bidan selanjutnya? Untuk pilihan yang A, siapkan alat. B, letakkan handuk. C, posisikan ibu. D, lakukan steneng.
Dan yang E, pimpin ibu untuk meneran. Coba kalian jawab. Jika sudah, mari kita bahas. Untuk soal yang ketiga, kepala sudah terlihat 5 cm di depan vulva. Untuk langkah APN, yang pertama, pastikan pembukaan lengkap. Selanjutnya, cek DJJ. Selanjutnya, siapkan ibu dan keluarga. Setelah itu, jika ada HIS, maka pimpin ibu untuk meneran sampai kepala terlihat 5 cm di depan vulva. Selanjutnya, posisikan ibu. Selanjutnya, letakkan handuk di perut ibu. Dari soal, kepala sudah terlihat 5 cm di depan vulva, sehingga jawaban menurut langkah APN, posisikan ibu. Jawaban yang benar adalah C. Kita lanjut untuk soal yang keempat. Pada jam 10.30 WIB, bayi lahir spontan, menangis kuat, warna kulit kemerahan. Bayi dalam keadaan hangat. Apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan? Untuk pilihan jawabannya, yang A, lakukan IMD, yang B, keringkan bayi, C, lakukan penilaian, D, suntikan oksitosin, dan yang E, cek janin tunggal. Pertanyaan nomor 4, silahkan kalian jawab. Jika sudah dijawab, mari kita cek jawaban kalian benar atau salah. Untuk yang keempat, pembahasannya, langkah terakhir yang sudah dilakukan, bayi dalam keadaan hangat, sudah dikeringkan dan sudah diganti kain. Untuk langkah sesuai APN, setelah bayi lahir, kemudian bayi dinilai, selanjutnya keringkan dan ganti kain. Setelah itu cek janin tunggal, dan setelahnya suntikan oksitosin. Di dalam soal nomor 4 diketahui bayi dalam keadaan hangat sehingga sudah dikeringkan dan diganti kain, sehingga langkah selanjutnya adalah cek janin tunggal. Next, kita lanjut untuk soal yang kelima. Setelah dilakukan MAX 3, plasenta lahir lengkap jam 10.35 WIB. Bidan harus melakukan apa? Untuk pilihan yang A, masase uterus, yang B, cek plasenta, yang C, cek laserasi, D, lakukan kateterisasi, dan yang E, estimasi jumlah perdarahan. Silahkan kalian jawab. Jika sudah dijawab, mari kita bahas. Untuk soal yang kelima, diketahui plasenta lahir lengkap. Langkah sesuai APN, setelah plasenta lahir, selanjutnya masasi uterus, selanjutnya cek kelengkapan plasenta, dan setelah itu cek laserasi. Dari soal diketahui plasenta lahir lengkap, sehingga plasenta sudah lahir dan langkah yang terakhir sudah dicek kelengkapan plasenta. Sehingga setelah melakukan cek kelengkapan plasenta, selanjutnya melakukan cek laserasi. Sehingga untuk jawaban yang nomor 5, jawabannya C, yang cek laserasi. Cukup sekian untuk videoku kali ini. Terima kasih sudah menonton videoku sampai habis. Untuk yang mau tes SKB, semangat tetap belajar, kalian pasti bisa. Terima kasih semuanya.
Yang terakhir, jangan lupa like, subscribe, dan tanda loncengnya diklik agar kalian bisa mengikuti videoku terus. Terima kasih semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.